Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mintawati. Saya dari Prodi Manajemen Sore A. Saya akan mempresentasikan etika bisnis menurut saya. Sebentar. Oke, yang pertama ada etika bisnis. Selanjutnya adalah pendahuluan. Lalu ada sasaran ruang lingkup etika bisnisnya. Bagian kedua adalah pengertian etika bisnis yang merupakan juga poin paling penting bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Jadi penting banget buat kita untuk tahu pengertian dari etika bisnis itu apa. Yang pertama menurut Bertas adalah etika bisnis itu lebih luas daripada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bahkan etika bisnis merupakan sasaran paling tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis kita seringkali menemukan gray area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Yang kedua, menurut Hill Jonas adalah merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salahnya pemberian bekal kepada pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan hasil keputusan strategis terkait dengan masalah moral dan kompleks. Menurut Sumarni, etika bisnis dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang memacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Selanjutnya mungkin ada teori-teorinya. Secara garis besar teorinya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada utilitarianisme yang berarti bermanfaat. Teori ini tuh menjelaskan suatu perbuatan tidak bisa dikatakan membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Teori ini juga sering disebut juga teori teologis yang mengatakan bahwa kekuatan etis bisa didapatkan dari tercapainya suatu tujuan. Yang kedua adalah teori deontologi yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kewajiban. Hal ini berarti jika baik dan buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban perbuatan tidak selalu baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga ada teori hak, yang teori ini tuh mengakar pada teori yang kedua tadi, deontologi. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam etika berbisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Yang keempat ada teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus kepada manusia sebagai pelaku moral. Teori ini keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan sebagainya. Keutamaan dari teori ini tuh diartikan sebagai watak orang yang diperoleh seorang yang memungkinkan bersikap baik secara moral. Selanjutnya ada pendekatan stakeholder, adalah para pengakui kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada pembahasan, kita akan bahas etika bisnis dalam manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan etika utilitarianisme. Oke, yang pertama kita akan bahas etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tingkat pemasaran. Etika mengatur berbagai dari segi kehidupan agar berjalan dengan harmoni. Bukan hanya untuk individu yang diatur oleh etika, namun etika bisnis atau entitas juga diatur oleh etika. Sebagai contohnya, entitas harus dapat berjalan secara harmoni dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder kayak tadi, seperti pemasok, konsumen,
mediator, kompetitor, dan sebagainya. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen produksi, yaitu pengertiannya menciptakan barang dagang atau jasa. Manajemen produksi adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan barang dan jasa melalui prosedur perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berotoritasi produk jasa dalam pengelolaannya terkait dengan fungsi keuangan, di mana pengalokasian anggaran, lalu di mana analisis investasi, penyediaan dana, dan pengeluaran produk atau kinerja pelayanan. Fungsinya dilakukan untuk perusahaan untuk menciptakan pengadaan barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap suatu barang atau jasa. Selanjutnya adalah etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah manusia yang bekerja di suatu lingkungan, organisasi, bisa disebut juga personil, tenaga kerja, karyawan, atau pekerja. Selanjutnya adalah sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dalam kurun non-material dan non-finansial dalam organisasi berbisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Salah satu fungsi yang berfokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, pengarahan karyawan, suatu penanganan berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, tenaga kerja, dan lain-lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah etika utilitarianisme, adalah suatu proses teori dari segi etika non-formatif yang mengatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah memaksimalkan penggunaannya. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Teori ini juga merupakan paham etis yang berpendapat yang baik adalah yang sempurna, berfaedah, dan menguntungkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip utilitarian ataupun menerapkan standar ganda dalam perusahaan, yaitu preferensi individu dan komunitas. Yang pertama, mengajarkan kepentingan individu memaksimalkan mungkin, dan di sisi lain ada keharusan untuk mengejar kepentingan masyarakat secara umum. Yang menjadi pertanyaan itu, bagaimana sih kedua hal ini dapat berjalan secara sekaligus? P.J. Kelly menjelaskan bahwa dalam utilitarianisme terkandung prinsip hedonisme yang menjadi sebagai motivasi bagi manusia untuk memaksimalkan kesenangannya. Begitu pula pada masyarakat, selama tidak mengganggu orang lain secara fisik dan kepemilikan, sehingga orang lain tetap mampu menikmati atas batas maksimal kemampuan untuk bertahan hidup yang lain. Selanjutnya adalah prinsip hedonisme. Berbeda dengan organisme, prinsip ini hanyalah motivasi yang tidak boleh melebihi ambang batas yang akan menghancurkan kebahagiaan komunitas secara umum. Untuk mencegah agar hedonisme menjadi egoisme, perlu diterapkan suatu aturan untuk mampu menghambat organisme tersebut. Dalam proses tersebut harus disadari bahwa ada nilai toleransi dalam utilitarianisme yang memahami bahwa kita ini berada dalam tubuh sosial, bukan sosial yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Meskipun pandangan ini tuh nilai toleransinya masih sangat rendah dari dorongan moral, melainkan karena adanya aturan
Sebagai contoh, aturan pemberlakuan pajak bagi orang yang mempunyai penghasilan lebih. Padahal nanti hasilnya itu akan digunakan dan didistribusikan kepada kesejahteraan kelompok minoritas. Selanjutnya ada kesimpulannya, etika bisnis merupakan sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu mensinergikan antara pemangku kepentingan dalam berbisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan. Penerapan yang baik juga akan membawa dampak positif bagi kelangsungan bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi sebuah bisnis. Etika bisnis mempunyai banyak peran dalam setiap bidang. Yang pertama mungkin tadi kita udah bahas di bidang manajemen pemasaran, terus manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan etika utilitarianisme. Saran-sarannya mungkin mengingatkan lagi pada perusahaan yang belum sempurna untuk lebih memperhatikan lagi dan menjalankan aturan sesuai prosedurnya. Lalu yang kedua adalah penerapan kedepannya. Setiap perusahaan disarankan untuk tetap bisa menyalurkan prinsip-prinsip etika bisnis, mulai dari top level manajemen hingga low level manajemen, sehingga visi misi perusahaan dapat tercapai dengan komitmen menjalankan etika bisnis. Selanjutnya ada daftar pustaka, dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.